Yang saya lakukan adalah mencari tahu, menganalisa bagaimana kesalahan dan menanyakan bagaimana kesalahan ini bisa terjadi. Apakah memang pure dari kesalahan dia atau ada kesalahan-kesalahan teknik atau dari peralatan. Jika memang itu pure kesalahan dia dan memang dalam peraturan perusahaan ini konsekuensinya tersebut adalah pemecatan, ya mau tidak mau meskipun saya itu adalah kerabat saya atau saya mempunyai hutang budi, mau tidak mau tetap dipecat. Saya sudah siap bekerja di bawah tekanan. Karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar dan saya ingin mencari pengalaman baru dan suasana yang baru yang notabene lebih bagus daripada tempat sebelumnya. Untuk pengalaman ya mungkin di perusahaan sebelumnya sama juga di posisi ini dan bekerja lumayan lama ya. Kekurangan saya eh, tidak bisa fokus apabila saya kekurangan air ya. Jadi mungkin solusinya menyediakan air di dekat tempat kerja saya. Jika ada konflik di dalam pekerjaan, mungkin saya akan mendiskusikan dengan yang mempunyai masalah tersebut supaya bisa diselesaikan dan supaya tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan atau bisa menghambat tujuan dari perusahaan ini. Ini yang bisa saya berikan untuk perusahaan ini: tenaga kerja, loyalitas, dan setia kepada perusahaan ini. Karena adanya kesempatan untuk bisa memperbaiki karir dan juga pengetahuan saya, pengalaman saya, dan bisa mengasah lebih baik lagi. Jadi saya berhenti dari pekerjaan ini di perusahaan sebelumnya karena adanya kesempatan untuk mencari pengalaman di perusahaan yang lebih besar. Lingkungan yang saya sukai bisa berkomunikasi dengan baik, bersih, semuanya bisa mengerjakan job desk-nya sendiri-sendiri dan bisa bekerja sama atau teamwork. Saya bisa mengatur prioritas pekerjaan, yaitu memprioritaskan mana yang harus lebih dulu dikerjakan dan diselesaikan, dan mana yang dirasa tidak terlalu perlu atau tidak emergensi. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar di kota ini yang banyak orang tahu dan banyak orang yang ingin bekerja di sini. Mungkin rencana saya 5 tahun ke depan minimal saya naik karir untuk ke jenjang karir yang berikutnya. Untuk pencapaian terbesar karir saya di posisi ini belum ada. Dengan teamwork dan komunikasi yang baik, serta itu akan menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang baik juga. Jadi bisa mencapai tujuan perusahaan. Saya akan
beradaptasi dengan membaur dan lebih banyak komunikasi juga di perusahaan yang baru supaya bisa mengikuti budaya-budaya mereka dan peraturan-peraturan mereka. Saya akan langsung membicarakannya dan berdiskusi dengan dia untuk masalah apa dan bagaimana itu bisa diselesaikan, karena saya juga tidak ingin berlama-lama berkonflik dengan, apalagi dengan rekan kerja. Itu akan membuat pekerjaan terhambat. Mungkin sekitar 4 juta. Kelemahan saya mungkin ada di tadi ya, kurang fokus apabila kekurangan air. Jadi untuk mengatasi kelemahan tersebut, menyediakan air di dekat tempat kerja saya. Prioritas lain kerjaan untuk saya yaitu keluarga. Untuk pencapaian terbesar saya di dalam karir saya belum ada. 10. Saya sudah sangat siap bekerja di perusahaan ini supaya supaya lebih bisa cepat beradaptasi, membaur dengan tim, bisa mendapatkan pengalaman baru, bisa mendapatkan ilmu baru, dan bisa kembali mengasah kemampuan saya. Tentunya saya akan senang apabila ada yang mengajak bekerja sama, tapi sebelum saya menyetujuinya untuk bekerja sama, saya akan menganalisa dulu apakah ini menguntungkan atau tidak. Kalau tidak, kenapa harus bekerja sama? Tapi kalau menguntungkan, saya akan sangat senang sekali. Mungkin kebutuhan dari perusahaan ini, apa yang dibutuhkan untuk posisi apa sebenarnya yang dibutuhkan, dan attitude, knowledge, behavior, sama grooming. Mungkin membangun komunikasi dengan cara berbicara dan mengatur bagaimana supaya pekerjaan ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Mungkin saya akan menegurnya, terus kalau memang ditegur saja tidak bisa, saya akan laporkan kepada atasan yang berwenang untuk menangani karyawan yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Karena jika dia tidak bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, bukan hanya dia yang mengalami masalah, namun teman-teman kerjanya juga akan mengalami masalah, di mana pekerjaan tersebut bisa saja terkendala karena satu orang ini. Mungkin untuk menghandle tamu yang komplain dan saya tidak bisa menghandlenya lagi, saya akan melaporkan kepada atasan saya yang lebih berwenang untuk menghadapi handle tersebut dan menceritakan sedikit apa kronologi yang terjadi. Karena adanya kebutuhan dan adanya kesempatan. Motivasi saya yang pertama untuk memperbaiki kehidupan saya ya, terutama perekonomian saya. Terus yang kedua mencari pengalaman dan juga mengasah kemampuan. Seperti yang saya bilang, bahwa untuk membuat kekurangan saya tidak menjadi suatu hambatan dalam pekerjaan, yaitu
Saya akan menyimpan banyak cadangan air minum di dekat tempat kerja saya. Didiskusikan dengan baik untuk mencari solusi, didiskusikan secara bersama untuk mencari solusi terbaik dan harus diterima. Saya siap ditugaskan kemanapun dan kapanpun, meskipun itu dalam jangka waktu yang lama. Mungkin saya akan langsung menanyakan apa yang salah dari saya sehingga masalah ini bisa terjadi, atau misalkan saya akan berterus terang yang saya tidak sukai dari teman kerja saya ini apa, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing sehingga tidak terjadi kendala-kendala yang bisa menghambat pekerjaan ini. Mungkin saya akan mengasih tahu kepada atasan yang diadu dombanya bahwasannya hal itu tidak benar, dan saya akan memberikan bukti apapun itu bahwa dia telah mengadu domba. Momen ketika menghandle pekerjaan yang dalam bayangan awal saya itu dirasa tidak mungkin, tapi setelah dikerjakan bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala atau tanpa ada komplainan dari customer, itu sangat membuat saya puas dan merasa senang. Saya akan menerima dengan lapang dada dan akan mengintrospeksi diri di mana kesalahan saya, di mana saya harus memperbaiki hal tersebut. Saya bersedia jika diminta atau dibutuhkan untuk bekerja tambahan atau bekerja lembur.